Hayo, siapa yang masih picky eater alias suka pilih-pilih makanan? Doyanannya cuma makan makanan ala western style kayak steak, pasta, french fries atau burger. Biar ke barat-baratan. Emang nggak pengen gitu guys semua nyicipin kuliner lokal tanah air? Cuma gara-gara tampilannya nggak sekeren masakan internasional? Ho, jangan underestimate dulu ya. Sekarang udah banyak restoran dan kafe di Indonesia yang punya menu-menu ciamik dengan gaya fusion. Iya tahu, pada kepo kan? Kita mah baik. Cus, langsung meluncur ke lokasi. Berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tempat makan ini suasananya American style banget. Lengkap dengan tampilan bentuk bar ala teater bioskop klasik gitu. Oke, menu pertama, ada steak rib eye balado. Tahu nggak sih guys, fusion food adalah kombinasi dari beberapa elemen makanan yang dipadu-padankan hingga menjadi satu jenis makanan dengan cita rasa baru. Nah, kebetulan di sini menu-menu makanan ala western diolah dengan resep bumbu rempah Nusantara. Kayak gini nih. Meski tampilannya steak, tapi akan kita mix dengan sambal balado ala ranah Minang. No debat deh ini, dari tampilannya aja udah kelihatan enak banget. Apalagi kalau udah masuk mulut. Beuh, mantap. Udah, tambocie. Pengaruh masakan dari Pulau Sumatera emang banyak mempengaruhi Chef Andri Ali dalam membuat masakan Indonesia dengan sentuhan modern gaya fusion. Lanjut menu selanjutnya, ada burger rendang yang jadi andalan. Udah, nggak usah heran, rendang sebagai salah satu makanan terlezat di Indonesia emang cocok banget di-mix dengan salah satu menu favorit warga dunia. Saking sukanya nih, bahkan di tahun 2017 pernah dibuat burger terbesar di dunia di Amerika Serikat. Dengan berat hingga 816 kg, burger gede ini membutuhkan waktu hingga 16 jam guys buat memasaknya. Waduh, bisa pegel-pegel tuh badan. Mantep bener! Burger dengan potongan patty daging rendang yang dibuat dari brisket serta susunan red cheddar, smoked paprika, mayones, dan telur. Burger rendang ini bakal disajikan dengan french fries dan saus keju yang rasanya pasti bakal bikin selalu merindu. Buat yang nggak doyan daging sapi, tenang guys, jangan protes dulu. Masih ada menu ketiga, salmon sayur asem. Pertama, kita bikin dulu kuahnya. Oh ya, asam yang digunakan adalah asam gelugur atau asam iris. Asam jenis ini diperoleh dari irisan buah asam gelugur yang dikeringkan di bawah terik matahari. Sayur asem ini terinspirasi dari sayur asem style ala kota Medan. Setelah kuahnya siap, lanjut panggang ikan salmon. Chef Andri punya tips nih pas memanggang salmon. Pastikan sisi bagian kulitnya duluan yang dipanggang. Setelah 1,5 menit dan kulit salmon crispy, cukup sekali salmon dibalik untuk memanggang bagian dagingnya. Nggak perlu berlama-lama, sekitar 5 menit, seluruh bagian salmon sudah matang sempurna. Yang unik guys, meskipun kuahnya sayur asem, tapi sayuran yang digunakan ada kentang, wortel, buncis, dan jagung muda. Mirip isian sayur sop ya? Tapi sayur-sayur ini emang sengaja dipilih karena memberikan tekstur warna yang lebih cantik serta menambah nafsu makan. Oke guys, sekarang kita mau cobain salmon sayur asemnya. Dan ini ada rib eye balado, dan ini ada burger rendang. Yuk kita cobain yuk. Gak nyangka kan kalau daging seafood ternyata cocok-cocok aja guys diolah dengan rasa sayur asam.
Bahkan di negara Thailand udah terkenal banget woy, rasa asam tom yum yang menggunakan aneka seafood sebagai bahan isiannya. Enak banget. Cabenya pedas tapi enak. Yummy, yummy. Burger rendangnya rasanya nendang banget di lidah. Steak rib eye baladonya pedasnya juara. Tapi tenang guys, nggak sepedas tatapan mata calon mertua kok. So, percaya kan? Resep masakan Nusantara bisa banget bersaing dengan kuliner bergaya western. Udah nggak insecure lagi dong jadi warga plus 62? Guys, dunia kuliner Indonesia itu emang gak ada matinya ya. Semua bersaing mendapatkan pembeli. Ada yang jualan konsep kafe yang cozy tapi nyentrik. Ada juga yang dicari karena makanannya ya emang legend dan enak. Ada juga yang bela-belain didatengin karena interior dan penyajian menu yang menarik. Nah, kalau yang ini sih urusannya sudah tableware guys. Yap, penggunaan peralatan makan khusus dengan tema tertentu dari mulai piring, gelas, sendok, dan item lainnya bikin tampilan penyajian makanan semakin menarik. Salah satu bahan yang digunakan untuk peralatan makan ini adalah keramik. Zaman now emang banyak banget guys produk keramik dengan pola dan konsep yang bikin gemas. Dan kabar gembiranya, di Indonesia ada loh pabrik pembuatan keramik yang kualitasnya sudah diakui dunia internasional. Duh, gimana nggak cucok miong coba? Tempat pembuatannya berada di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah guys. One stop shopping gitulah pokoknya mah. Nuansa Porselin ini merupakan galeri sekaligus tempat produksi berbagai jenis dan bentuk keramik yang bisa banget jadi referensi buat kamu guys. Beroperasi sejak tahun 2013 lalu, tempat ini menyajikan berbagai produk keramik dimulai dari desain, produksi, dan galeri. Seperti apa sih guys kira-kira produksi keramik Indonesia? Yuk lihat rame-rame! Produksi keramik dibagi menjadi beberapa tahapan guys. Hulu ke hilir kita bahas tuntas. Dari menyiapkan bahan dasar seperti tanah liat sampai tahap akhir di mana keramik siap dipasarkan. Untuk menghasilkan keramik kualitas bagus, pastinya dibutuhkan tanah liat terbaik. Di Indonesia, jenis tanah liat yang bagus banyak dihasilkan dari daerah Sukabumi, Jawa Barat. Secara tekstur, tanah liat Sukabumi lebih halus sehingga mempermudah pembentukan guys. Warna tanah liatnya juga cenderung putih sebagai penanda bahwa tanah liat memenuhi kriteria dan bisa menghasilkan kualitas keramik yang numero uno. Adonan tanah liat yang sudah siap masuk ke tahapan pembentukan dasar. Proses ini dilakukan dengan mengandalkan meja putar guys. Dari sini baru masuk ke proses penghalusan. Kalau semua udah beres, produk-produk ini siap dikeringkan. Proses pengeringan membutuhkan waktu paling cepat 1 hari. Baru deh lanjut ke tahap pewarnaan. Untuk pewarnaan sendiri biasanya dibagi menjadi 2 guys. Ada spray dan ada juga hand painting, tergantung permintaan konsumen. Masuk step selanjutnya. Hati-hati ya, banyak adegan panas. Yap, selamat datang di tempat pembakaran. Untuk menghasilkan produk keramik terbaik, pembakaran dilakukan dalam suhu maksimal yang mencapai 1200 derajat Celcius. Udah mau jadi nih guys. Di sini masuk tahap quality control untuk memastikan barang-barang keramik yang dihasilkan benar-benar terbaik. Dalam sehari, tempat produksi keramik ini bisa menghasilkan hampir 2000 pieces guys. Di galerinya sendiri, biasanya contoh dan jenis-jenis keramik yang pernah diproduksi ditampilkan.
Selain Indonesia, beberapa negara pun jatuh hati. Sebut saja Arab, Eropa, India, hingga Singapura. Nah guys, mau tahu nggak cara memilih produk keramik yang baik dan benar? Aku kasih tips ya. Oh ya, ada tips nih guys untuk memilih produk keramik terbaik. Pertama, sentil bagian permukaan keramik. Pada saat disentil, kemudian keramik berbunyi nyaring seperti gelas, itu artinya keramik bagus dan sudah melewati tahap pemanasan maksimal. Biasanya, keramik yang baik nggak mudah pecah guys. Kedua, tekstur keramik padat, tidak memiliki pori-pori. Ketiga, warna keramik menyala guys. Hal ini karena api pada saat pembakaran keramik dilakukan secara benar guys, sehingga jenis warna pun meresap. Guys, mumpung masih ada di lokasi pembuatan keramiknya, gimana kalau kita belajar stackable cara menata makanan dengan tableware keramik? Well, untuk makan tradisional seperti ini, usahakan produk keramik memiliki warna yang kontras ya, biar makanan looknya lebih elegan. Kemudian, tata makanan. Agar tampilan semakin menarik, kamu bisa memilih bentuk keramik yang unik. Semakin unik bentuk, si makanan juga akan tampak semakin catchy. Guys, tahu nggak sih kalau ternyata para pakar kesehatan ternyata banyak yang merekomendasikan peralatan makan dari keramik. Alasannya karena keramik tidak menyerap zat-zat kimia yang terlarut dalam makanan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika, menggunakan tableware keramik lebih dianjurkan karena lebih mendukung kesehatan. Keunggulan lainnya, tableware keramik juga punya desain yang elegan, glamor, dan antik. Oke guys, tadi kita udah lihat Mbak Friska stackable di atas meja. Wah, lihat nih, makanannya padahal tradisional ya, tapi look so fancy. Gimana guys? So artistic yes? Produk-produk keramik ini custom kok guys. Harga per itemnya juga affordable banget. Mulai dari Rp50.000 aja. Bangga dong ya dengan produk lokal Indonesia. Wow, yummy sedap, ngebul-ngebul hangat guys. Enak banget nih kalau langsung kita sikat. Eits, tahan dulu Rosalinda, jangan main sikat-sikat aja. Sebelum menikmati bakpao cantik ini, mending tebak dulu, ada misteri apa di bagian dalamnya? Ada segambreng bahan yang udah disiapin nih. Tapi yang spesial, hari ini kita bakal bikin bakpao yang terbuat dari beetroot. Oke guys, udah ada Ibu Hani dan Alice yang bakal kasih tahu cara bikin bakpao yang lezat. Pertama, kita buat dulu adonan kulit bakpao. Langsung aja masukin bahan-bahan seperti tepung, gula pasir, baking powder, dan ragi. Luncurkan juga beet ke dalam campuran adonan. Warna alami beet akan memberikan tekstur warna merah pada adonan. Kalau begini kan tenang ya guys, secara pewarnanya dari bahan alami. Penggunaan beet dalam pembuatan bakpao harus diperhatikan juga nih guys. Jangan sampai terlalu berair, karena bisa membuat adonan menjadi lembek. Tapi jangan juga pilih beet yang kurang berair, karena bisa membuat adonan menjadi keras. Sip, pastikan adonan tercampur rata hingga kalis. Buat yang masih belum paham, kalis adalah ketika adonan menjadi elastis saat ditarik. Jika adonan ditekan dikit, maka akan kembali ke bentuk asalnya. Tunggu dulu, adonan kalis ini ditunggu sebentar lagi ya, sampai sedikit mengembang. Nggak lama kok, cukup sekitar 10 menit aja. Disimpan di wadah dan ditutup dengan plastik. Ibu,
kan kita udah bikin adonannya nih. Sekarang kan tinggal isinya. Biasanya isinya itu apa sih, Bu? Biasanya kalau untuk beetroot tuh cocoknya yang manis-manis rasanya. Kalau yang kayak misalnya nih ada yang kacang, coklat, tausa, taro, keju, dan ini ada yang unti. Unti. Nah, unti itu dari kelapa muda. Oh, kelapa muda. Pakai gula merah. Ada semua bentuk. Ya. Berasal dari bahasa Tiongkok, bak artinya daging dan pao artinya bungkus. Bakpao bisa diartikan daging berbungkus. Kalau sekarang sih nggak selalu daging guys, isian bakpao udah termodifikasi menyesuaikan dengan selera pembuatnya. Kayak yang lagi dibuat sekarang, bakpao buatan Igu Home Cook ini. Berisi aneka macam rasa dengan bahan alami pada adonan pembungkusnya. Isian rasa seperti kacang tanah, talas, ayam kecap, ayam telur asin, sampai rasa dari Korea juga ada. Isinya ayam dak galbi. Jangan ditanya rasanya, pasti mantap. Tahu nggak sih guys, salah satu tips cara menghilangkan bau langu atau bau tanah saat mengkonsumsi beet ya kayak gini. Dicampur ke dalam adonan roti atau mie. Apalagi dengan metode pengukusan seperti dalam pembuatan bakpao. Otomatis bau langu tadi dijamin bakal hilang tanpa jejak. Paunya udah jadi ya guys, bisa dilihat. Bakpao, hangat-hangat siap disantap. Ayo, siapa bisa nebak isian bakpaonya? Kalau zaman dulu, bakpao cuma ada warna putih aja. Jadi, si penjual bakal memberikan tanda berwarna di bagian atas bakpao. Tujuannya buat mengetahui isian bakpaonya. Kalau bakpao zaman now, isinya bisa dilihat dari beda warna serta bentuk luarnya. Tuh, lihat sendiri kan? Cantik semua. Hayo, mau makan yang mana? Warna merah isinya unti. Kuning isi kacang tanah. Putih isi ayam telur asin. Atau yang bentuk bunga kayak gini. Isian dalamnya apa yo? Bisa nebak nggak? Guys, kamu tahu nggak sih? Tampilan warna-warni pada sebuah makanan bukan tanpa alasan loh. Selain terlihat memanjakan mata, warna-warna hangat seperti hijau, kuning, merah, dan oranye ternyata bisa meningkatkan nafsu makan. Warna-warna hangat ini juga bisa meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Eits, tapi hati-hati ya, jangan makan terburu-buru. Awas keselak. Tapi kalau udah dimakan, nggak perlu risau lagi deh sama isiannya. Semua dijamin pasti enak. Hauce, hauce. Guys, kamu sering lihat buah yang diukir seperti ini kan? Seni menghidangkan makanan dengan keindahan seperti ini muncul berkat sentuhan ajaib para pemahat buah. Keren bingit nggak sih? Bentar deh, ini muka kayak kenal ya. Kayak sering kita lihat di mana gitu. Nah, siang-siang kayak gini enaknya tuh kita masak ya kan. Semua persiapannya udah lengkap, lihat dong. Dari lobak, terus juga ada wortel, sampai ada yang lagi naik daun. Ini dia. Tarik sis, semongko. Ini semua bakal gue olah buat jadi makanan yang cakep banget, oke? Kita mau ketemu sama chefnya sekarang. Let's go!
Ini dia chefnya. Chef, apa kabar? Apa kabar? Widih. Baik. Kalau udah ketemu chef, pasti kita akan ngomongin tentang hidangan kuliner yang enak. Hari ini kita mau masak apa, chef? Ini udah aku bawa tuh semua bahan-bahannya. Komplit banget ya, banyak ya. Iya dong. Hari ini kayaknya kita bukan memasak deh. Lah, gimana Salah alamat sih? ya. Jadi kita hari ini akan mengukir buah. Masa buah bisa diukir? Ngadi-ngadi dia. Emang bener bisa? Oke, kita praktek langsung. Mau lihat? Yuk. Boleh? Ayo. Oke, kita lihat. Nah, udah pada ready tuh guys. Tapi sebelumnya kamu simak dulu ya, kenapa buah-buah ini dijadikan bahan ukiran. Sesuai namanya guys, fruit carving, yaitu hasil karya seniman yang punya keahlian mengukir buah. Mereka inilah yang berprofesi mengukir buah hingga menjadi secantik mungkin agar bisa menarik selera orang yang melihatnya. Profesi pemahat buah semakin berkembang karena ada kebutuhan bisnis di sektor kuliner. Oke deh, kita lanjut lagi belajarnya ya. Di Mas Ero Challenge ya, kita akan bikin bunga dari lobak. Ini yang sangat-sangat simpel banget. Boleh, tapi ya. ajarin dulu. Iya, sambil jalan kita sering ajar. Wah, belum apa-apa udah ditantang ngukir lobak menjadi bentuk bunga. Beraniinlah Kak Aryo. Mohon maaf nih, gerakannya cepet banget. Ya lu kayak ngambil gaji tau nggak? Cepet banget gitu, santai aja. Guys, untuk membuat karya seni fruit carving, kamu tidak bisa menggunakan sembarang buah ya. Buah yang digunakan harus berbentuk bulat, memiliki tekstur yang lunak, dan bisa menggunakan beberapa jenis sayuran, seperti labu, wortel, dan tomat. Biasanya nih, buah yang paling sering digunakan untuk fruit carving adalah semangka. Karena tekstur kulitnya yang tebal namun lembut, serta ukurannya yang besar, semangka sangat cocok untuk membuat ukiran yang detil. Tuh, seperti ini guys, bikin siluet muka Kak Aryo di kulit buah semangka. Wow, keren banget gak sih? Mengukir buah sekeren ini juga butuh beberapa alat penunjang ya guys. Mulai dari cutter, pisau bergerigi, sampai pisau ukir yang memiliki banyak variasi. Tuh guys, pisau ukirnya beda dengan pisau pada umumnya. Dan yang pasti, kulit luar semangkanya terkupas dengan rapi dengan kedalaman sayatan yang sama. Sembari nunggu hasil jadinya, mumpung lagi bahas buah nih guys. Selama musim pandemik ini, kita dianjurkan mengkonsumsi makanan sehat dan minum vitamin demi menjaga imunitas. Mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C juga sangat disarankan guys. Nah, kamu pada tahu nggak sih, di antara buah-buahan ini, mana yang paling tinggi kandungan vitamin C-nya? Nih, ada kiwi, mangga, dan jeruk. Pasti jeruk dong. Ingat nggak? Ada iklan Nutrisiti yang nyebutin kalau jeruk itu banyak banget vitamin C-nya, ya kan? Pastinya buah kiwi dong. Selain banyak mengandung vitamin C, buah kiwi juga mengandung manfaat lainnya. Tapi rasanya tuh asem banget. Yang penting nggak asem kayak mantan guys. Selama ini kalau ditanya buah apa yang mengandung banyak vitamin C, pasti kita auto menjawab buah jeruk. Nyatanya nih, jeruk bukanlah buah dengan kandungan vitamin C tertinggi guys. Faktanya nih guys, kiwi mengandung vitamin C sebanyak 84 gram per satu buahnya. Kandungan vitamin C dalam buah kiwi juga lebih tinggi dibandingkan jeruk dan mangga. Kandungan antioksidan dari vitamin C-nya pada kiwi dapat membentuk tubuh melawan infeksi dan radikal bebas dalam tubuh. Jadi juga nih ukiran buahnya. Bener-bener, proses tidak akan mengingkari hasil ya guys. Asli, bagus banget ini. Detail siluetnya mirip banget sama potret Kak Aryo. Keren banget, ini percampuran dari berbagai macam sayur dan juga buah gitu ya. Betul. Tapi detailnya emang luar biasa. Tuh kan, setelah menyatu kayak gini, bukan keren lagi namanya, tapi
keren pakai abis. Bener-bener ya guys, sebuah karya masterpiece di balik kesegaran buah dan sayuran. Nah, kalau misalnya pengen tahu ada keseruan apa lagi yang bakal kita bagiin, makanya nonton terus Tahu Nggak Sih-nya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1:30 siang cuma di Trans 7. Chef, terima kasih banyak. Thank you ya udah ngajarin aku bikin Bunga, no perfect. Iya bunga oke lah ya, mirip-mirip dikit ya. Tapi aku cuman mau bilang kalau aku akan tukar ini dengan ini ya. Boleh kata saya pamit ya. Terima kasih banyak, mari. Thank you. Bye. Pintu keluar sebelah sana, mohon maaf ya. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Hai guys, aku Maru ya. Namanya juga jomblo. Oke, apa kabar semuanya? Gimana? Hari ini kita kalau masak. Tapi masak apa ya? Gimana? Masak pakai ini. Magic comb. Gimana ya? Bisa nggak ya? Penasaran kan? Oke, kalau gitu mau ikutin gengki aja. Oke, yuk. Zaman now, kita kudu kreatif ya guys. Apa aja harus bisa dimanfaatin. Tapi bukan manfaatin orang ya. Magicom memang dirancang khusus untuk menghasilkan panas. Aliran listrik yang dihubungkan akan membuat elemen tertentu pada Magicom memanas dan membuat air yang dimasukkan mendidih. Gak pakai ribet, cukup masukkan air ke dalam Magicom, kemudian tunggu air panas. Kalau sudah, masukkan bahan shabu-shabu dan bumbu tom yum. Makan syok. Yuk. Wah. Gak pakai babi bu, shabu tom yum udah bisa dinikmati deh. Duh, bisa bikin ala-ala restoran kan ya? Seru juga ya guys, tapi lebih seru kalau ditemenin sama si Dia. Hayo, dianya kamu siapa? Buat anak kos yang gak punya kompor, boleh banget nih dicoba. Oke, ya mau ini enak banget, saya udah kunyah ya. Tapi gimana? Keren kan? Baru pakai Magic comb ya, gampang masak dan gampang cuci juga. Karena cuci ini aja kan. Bagus ya. Oke, jadi teman-teman juga, ayo meniru. Ayo coba. Oke, jangan lupa nonton terus Tahu Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah! Ayo dimakan lagi. Sambut lagi ya. Dimakan lagi.